Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri Kitab Wahyu yang sekarang telah sampai di dalam Kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan saya memberikan judul binatang yang keluar dari dalam bumi. Demikian firman Tuhan, dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang lukanya parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka itu oleh pedang, namun yang tetap hidup itu, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawanya kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Nah saudara, kalau kita perhatikan Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai dengan ayat 18 ini, di mana saya memulainya melalui ayat 11 ya saudara. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ini merupakan acuan saudara di dalam Daniel 7 ayat 17. Ya, dikatakan banyak saudara yang mengasumsikan bahwa kedua binatang adalah parodi dari dua saksi Allah dalam Wahyu pasal 11 ayat 13 sampai 14. Sementara yang lain beranggapan bahwa naga dan dua binatang adalah parodi dari Trinitas, seperti yang saya gambarkan di dalam pengajaran sebelumnya saudara ya. Sebagai binatang dari laut adalah sebuah hiasan saudara. Jadi episode yang lalu itu Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai 10 tentang binatang yang keluar saudara ya dari laut saudara. Nah, dikatakan demikian, binatang dari laut itu seperti sebuah hiasan. Ya, kalau di dalam kitab Perjanjian Lama disebut Leviatan. Ya, saudara, ada di dalam kitab Ayub pasal 41 ayat 1 sampai dengan ayat 34. Dinyatakan bahwa si pembuat kekacauan yang di air ya di zaman kuno itu yang disebut Leviatan itu, sehingga binatang dari tanah merupakan hiasan untuk Behemoth. Kalau Leviatan itu dari laut, kalau Behemoth itu dari darat. Nah, ini yang kedua ini ya saudara, yang kita sedang belajar ya, binatang dari dalam bumi saudara ya. Nah, itu ada di dalam Ayub 40 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Raksasa tanah yang sesuai atau binatang yang besar ini sama sekali tidak disesuaikan dengan dinosaurus ya saudara, tidak mengacu pada dinosaurus.
Tetapi untuk mitologi Timur kuno, ya makanya ini disebut behemoth, binatang yang besar gitu ya saudara. Nah, binatang ini adalah simbol dari kejahatan atau kekacauan dan pemberontakan dalam penciptaan Allah. Dasar ayat firman Tuhannya di dalam Mazmur pasal 74 ayat 12 sampai ayat 14, Ayub pasal 3 ayat 8, Yesaya 51 ayat 9 sampai 11, Amos pasal 9 ayat 3. Nah, dikatakan kadang-kadang Leviatan disebut Rahab yang bengkok atau ular, ya. Saudara bisa lihat di Yesaya 51 ayat 9. Nah, di tempat lain Rahab adalah nama untuk Mesir. Ya, saudara. Jadi dia dikatakan sungai Nil atau yang memutar sungai gitu ya saudara. Nah, ayat-ayatnya itu banyak ya yang mendukung itu. Mazmur pasal 87 ayat 4, Yesaya 30 ayat 7 ya saudara. Dan mungkin ya saudara bisa disamakan dengan Yeskel 32 khususnya ayat 2 dan 3 saudara. Nah, di dalam kitab ini, di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 ini, Yohanes melihat binatang lain keluar dari bumi. Binatang lain ini di tempat lain diidentifikasikan sebagai nabi palsu. Jadi, dari beberapa sudut pandang saya menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini, saudara ya, dari sudut pandang aliran-aliran Injili, aliran Pentakosta, dan beberapa penulis-penulis atau teolog yang saya anggap bisa saya padankan untuk memberikan pengertian yang sedikit luas tentang Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18 ini. Nah, saudara, binatang kedua ini kemudian mengklaim ya berdasarkan kitab Wahyu pasal 13 ayat 11 dan seterusnya ini, dia berbicara atas nama Allah dan dengan demikian mewakili otoritas-otoritas keagamaan yang ternyata bertentangan dengan firman dan cara-cara Allah. Saudara, jika binatang pertama adalah kekaisaran Romawi, ya episode sebelumnya Wahyu 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, sedangkan binatang yang kedua ini yang sekarang sedang yang sedang saya bicarakan ini mungkin adalah keimaman kaisar. Yang pertama adalah kekaisaran Romawi, yang sekarang ada tentang keimaman. Imam itu artinya adalah orang yang menuntun, membimbing umat untuk selalu mendekat kepada Allah, mengingat kepada Allah, karena imam adalah penghubung antara Allah dan umat, saudara. Jadi pengertian ini yang dipakai dalam konteks pengajaran hari ini. Nah, penipuan-penipuan binatang kedua itu terlihat jelas, saudara. Dia mempunyai tanduk-tanduk seperti anak domba. Dengan demikian, menampilkan dirinya sebagai pribadi yang sesuai dengan anak domba atau tiruan ya dari anak domba dalam pengertian Kristen. Nah, saudara, imamat kekaisaran itu mungkin saja memakai bujukan-bujukan, saudara, karena ya saudara tahu nabi-nabi palsu di gereja ya, di hari-hari terakhir kata firman Allah itu semakin banyak, saudara ya, mengajarkan sepertinya rohani, sepertinya firman Allah, tetapi sedang membengkokkan dari kebenaran firman Allah, saudara. Misalnya, lihatlah apa yang telah diperbuat Roma untuk Anda. Lihatlah betapa aman dan makmur keadaanmu. Jadi ini berbicara tentang pada waktu kerajaan Romawi, saudara ya. Dikatakan mereka itu aman, makmur, saudara. Apakah ada yang lebih baik daripada kaisar? Anda patut mengucap syukur kepada kaisar dengan jalan menyembahnya. Jadi pada konteks zaman Roma, ketika kekaisaran pada zaman itu ingin menjadikan kaisar itu Tuhan, Lord, atau Tuan, saudara, atau dewa, saudara. Nah, pengajaran ini atau penjelasan-penjelasan ini kepada orang banyak atau rakyat atau kepada siapa saja diajarkan seperti ini, bahwa karena kaisar yang adalah Tuhan, yang adalah Lord itu
membuat negara yang ada di bawah naungan kerajaan atau kekaisaran Romawi itu aman, makmur keadaannya. Ya saudara, sehingga semua rakyat bebas untuk melakukan aktivitas, sehingga ya jadi makmur. Keamanan itu bagian yang terbaik dari sebuah negara, saudara. Kalau negara saudara tidak aman, kecenderungan negara itu akan maju akan sangat sulit sekali. Makanya ada beberapa negara berpola konstitusinya, saudara. Ada yang demokrasi, ada yang komunis, ada yang campuran, ada yang sendiri, ada yang berdasarkan agama dan sebagainya. Tujuannya dengan mereka menerapkan prinsip-prinsip seperti itu, negara yang dipimpinnya itu menjadi negara yang baik, tenang, aman, dan tentram. Sehingga akhirnya proses berekonomi bagi sebuah negara itu menjadi baik, karena ketika negara itu aman, tentram, itu akan membawa kemakmuran dan ekonomi pun akan menjadi lancar karena tidak ada yang mengganggunya, karena semua aman dan tenang, saudara. Nah, ini prinsip ini yang diingatkan oleh pemimpin-pemimpin yang membawa orang-orang banyak untuk menyembah atau menjadikan kaisar itu raja, dewa atau Tuhan, saudara. Syukurnya, saudara, kepada kaisar itu dengan jalan menyembahnya, dan kita bersyukur kepada kaisar dengan menyembahnya. Ya, tapi dia, saudara, sebenarnya berbicara seperti seekor naga. Ya, pada zaman itu sekarang digambarkan seperti itu, saudara. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18, naga itu berbicara seperti itu dulu. Ya, dia menjadikan dirinya adalah orang yang membawa orang banyak percaya, ya, kepada si ular tua itu, saudara, ya. Nah, kepada seekor naga, saudara, sehingga mereka menyembahnya. Nah, mengungkapkan pesannya itu sebenarnya adalah jahat, saudara, membuat Allah yang lain, ya, sedangkan Tuhan itu cemburu adanya, saudara. Nah, Yesus sendiri memperingatkan bahwa nabi-nabi palsu akan datang menyamar seperti domba. Jadi, di manakah dia itu? Gereja. Padahal sebenarnya adalah serigala yang buas, saudara. Ayatnya Matius pasal 7 ayat 15. Jadi gereja akhir zaman harus berjaga-jaga. Makanya pengajaran pemuritan yang baik itu bisa membuat umat terbuka matanya. Sehingga ketika ada pengajaran yang jalurnya salah dari kebenaran firman Allah, mereka akan bisa mengerti. Tapi kalau mereka nggak diajar, dididik tentang kebenaran firman Allah dengan baik, maka akan banyak pengajar-pengajar palsu yang akan melencengkan iman dari orang-orang percaya itu, saudara. Sedangkan kalau saudara baca di kitab Wahyu pasal 2-3 tentang jemaat-jemaat yang dikirimi oleh Yohanes, tentang penglihatan yang ada, saudara, wow, ternyata ada beberapa gereja yang di dalamnya pemimpin-pemimpinnya itu sudah sesat, saudara. Nah, saudara, seterusnya dikatakan, ada firman Tuhan, dikatakan begini, bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Nah, saudara, mana ada domba berbicara seperti seekor naga? Tetapi beginilah iblis, ya saudara. Dia mau menyerupai seperti Yesus yang adalah anak domba Allah. Tapi Yesus dalam prakteknya yang ketika dia ada dalam dunia, dia melakukan kehidupan sebagai seorang domba, saudara, yang dianiaya, yang bahkan akhirnya dibunuh, dan akhirnya mati, saudara. Lah kalau ini, saudara, sebagai anak domba, tapi dia adalah seekor naga. Mana ada yang berani, saudara? Kristus, semua nggak ada yang takut, saudara, sama Kristus. Ya, bahkan dia dibunuh, saudara. Nah, itu perbedaannya. Tapi mereka binatang besar ini dari laut ini, dia mengajarkan tentang betapa naga ini seperti anak domba, saudara. Suara atau pesannya mengungkapkan karakternya yang sejati. Kemudian dalam Wahyu, makhluk yang kedua selalu disebut sebagai nabi palsu.
Dan dia tidak mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, saudara. Nabi palsu itu nggak mencari kemuliaan untuk dirinya. Dia memberitakan sesuatu bukan untuk dirinya, tetapi untuk naga itu, saudara. Dan dia merekrut dunia untuk menyembah binatang itu. Nah, itu kerjaannya Nabi palsu, saudara. Ya, mengajarkan hal-hal yang membawa orang menyembah di luar Tuhan. Ini adalah parodi dari karya Roh Kudus di dalam Yohanes 14-16 dalam mempromosikan Kristus. Ya, kalau nabi-nabi palsu mempromosikan naga atau si jahat itu atau si setan itu, ya, tetapi kalau Roh Kudus datang ke dalam dunia itu membawa pengenalan saudara kepada Tuhan, kepada Kristus, saudara. Nah, ini saudara yang harus dimengerti. Setan sebagai parodi Allah Bapa, binatang laut sebagai parodi Allah Anak, dan binatang tanah sebagai parodi Allah Roh. Di dalam ayat 12 dikatakan begini. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama, yang luka parahnya telah sembuh. Nah, saudara, binatang kedua adalah anggota ketiga dari Tritunggal yang tidak kudus. Yang saya jelaskan, Tritunggal yang tidak kudus, saudara, di episode sebelumnya. Berfungsi seperti roh yang tidak kudus. Dia menjalankan otoritas dari binatang pertama di hadapannya. Memaksa para penghuni bumi, ya, semua orang tidak percaya. Ya, ini luar biasa. Untuk apa? Untuk menyembah binatang itu. Nah, orang-orang tidak percaya dengan senang hati saudara mematuhinya. Karena binatang itu tampaknya mempunyai kekuatan-kekuatan ilahi. Pulih bahkan dari luka yang tampaknya mematikan yang dapat dilihat oleh orang. Oleh manusia, saudara. Orang banyak pada saat itu. Nah, binatang itu dengan kata lain, saudara, mempunyai versi kebangkitannya sendiri. Tepat ketika pemerintahan totaliter tampak padam, ya, itu zamannya Romawi. Dikatakan ia bangkit dari abu untuk memerintah lagi. Di dalam ayat 13 dikatakan demikian, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara, permasalahannya, saudara, kita manusia masih cenderung hidupnya berkanjangkan atas penyataan, atas penglihatan, atas mujizat. Sehingga kita nggak tahu lagi mana yang mujizat Allah, mana yang mujizat dari kuasa kegelapan, saudara. Karena ini memang dikatakan demikian di dalam ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Saudara, bisa lupa kita sama Tuhan melihat ada makhluk yang lebih hebat dari apa yang kita pikirkan, saudara. Bahkan dikatakan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara, kita saja kalau melihat ada seorang yang bisa melakukan kesembuhan dan mujizat, dan ketika ada yang mengkoreksinya, kita bisa membela loh, saudara. Karena awalnya biasanya kan selalu yang penting Yesus. Yang penting Yesus dipermuliakan. Tapi percayakah mereka ketika mereka disembuhkan untuk mereka percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Belum tentu, saudara. Padahal mujizat yang terjadi, Tuhan nyatakan untuk mereka percaya kepada Tuhan. Bukan sekedar menyembuhkan. Mujizat yang Allah berikan untuk mempermuliakan namanya. Terutama menjadikan dia atau mengakui dia, atau dia bertobat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau sekedar hanya mujizat-mujizat saja yang kita lakukan, saudara, dan tidak membuat orang itu percaya kepada Tuhan, hanya berterima kasih kalau mereka disembuhkan, dipulihkan, saudara, saya rasa mujizat yang seperti itu tidak membuat nama Tuhan dipermuliakan, karena iblis juga sanggup melakukan mujizat-mujizat, saudara. Bahkan yang dikatakan tadi ini di dalam ayat 13 ini, ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit, saudara. Jadi, saudara, untuk kita orang-orang percaya, harus mengerti ini. Sehingga kita tidak lagi sebagai orang percaya berkanjangkan kita kepada mujizat.
atau tanda-tanda atau penglihatan lagi. Makanya kita harus rajin baca firman Tuhan, saudara. Sehingga ketika ada pengajaran-pengajaran yang tidak tepat atau kurang tepat, saudara akan bisa kembali on the track. Karena saudara mengerti firman Allah. Saudara tidak perlu kuliah teologi, saudara baca Alkitab setiap hari saja. Saya percaya saudara akan dibimbing oleh Roh Kudus dan saudara akan tidak mudah disesatkan oleh tipu daya dunia ini. Karena dikatakan iblis sanggup melakukan mujizat, membangkitkan orang mati pun sanggup, saudara. Nah, kalau kita menjadi orang percaya terus berkanjang terhadap mujizat saja, ya bahaya, saudara. Kepercayaan kita nanti kepada Tuhan. Nggak sembuh, kita lari ke dukun yang bisa melakukan mujizat. Kita nggak tahu masa depan kita lari ke paranormal. Karena kita tahu dia bisa memberitahukan kondisi kita ke akan yang datang. Wah, saudara, kekristenan macam apa ini, saudara? Saudara harus mengerti di dalam prinsip kekristenan, saudara, dengan baik. Makanya ketika saudara barangkali saudara percaya ke Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena saudara mengalami mujizat dari sakit menjadi sembuh dan akhirnya saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi setelah itu saudara harus dimuridkan, saudara harus mendalami kebenaran, saudara harus menjadi orang Kristen yang dididik, saudara harus beribadah dengan baik. Sehingga saudara terbimbing, saudara tidak begitu saudara mujizat, saudara percaya, oh Yesus itu dahsyat melalui hamba Tuhannya yang menyatakan mujizat Tuhan, saudara. Tapi setelah itu saudara ibadah kagak. Saudara hanya ngaku-ngaku, oh saya mujizat, pendeta itu yang doain saya sehingga saya sembuh. Tapi yang disembuhkan itu enggak ada percayanya sama Tuhan. Ada yang salah, saudara. Ingat baik-baik, segala sesuatu mujizat, tanda-tanda yang dahsyat yang terjadi itu harus membawa orang kepada Kristus. Harus, saudara. Jangan bangga kita bisa menyembuhkan orang tetapi orang itu tidak percaya kepada Kristus. Untuk apa, saudara? Mending oleh perkataan kita tentang Yesus dan dia menjadi percaya itu lebih indah. Kesaksian kita membawa orang percaya daripada kita membawa tanda-tanda heran dan mujizat yang belum tentu membuat mereka percaya kepada Yesus. Betul, baik tanda-tanda heran dan mujizat itu. Ingat, saya juga orang percaya terhadap mujizat. Saya juga banyak sekali melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan didoakan dan mendapatkan mujizat pertolongan. Entah kesembuhan, entah berkat, entah macam-macam. Saya juga banyak Tuhan tolong. Tetapi saya selalu tekankan mereka. Saya bimbing mereka untuk mengenal Tuhan. Masuk beribadah dengan baik dan benar kepada Tuhan. Ketika mereka tidak datang kepada Tuhan, saya tegur mereka. Karena bagi saya nggak bangga dianggap hebat untuk mendoakan orang ini bisa disembuhkan, bisa dipulihkan kehidupannya, ekonominya, keluarganya. Kita manusia yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, bukan untuk kita yang dimuliakan. Nah, saudara, berarti ia terus mengadakan keajaiban. Ini, saudara, setan ini, saudara. Diharapkan bahwa guru-guru palsu akhir zaman dapat melakukan hal yang ajaib. Dan bahkan memimpin umat pilihan ke penyesatan. Bahkan dikatakan umat pilihan, saudara, bisa disesatkan. Jika itu mungkin. Nah, itu aja ayatnya, saudara. Matius 24 ayat 24. Baca Alkitab sehingga kita tahu. Jadi ketika kita juga jadi orang Kristen, kita nggak sombong. Kita akan hati-hati. Karena tanpa sadar, banyak pendeta-pendeta juga disesat, saudara. Karena dia sudah merasa dirinya sudah lebih hebat, lebih tahu. Tapi ternyata ketika dia tidak berjaga-jaga, tipu daya iblis akan mengganggunya. Ya, saudara, bahkan dia akan lebih dulu tersesat daripada umat, saudara. Jadi Matius 24 ayat 24, Markus 13 ayat 22, 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 11. Jadi mujizat tidak otomatis adalah tanda-tanda Allah. Ingat baik-baik, mujizat tidak otomatis adalah tanda-tanda Allah. Saudara boleh baca Keluaran pasal 7 ayat 8 sampai 13. Ini adalah satu lagi, saudara, parodi pelayanan Kristus. Karena Yesus waktu pelayanan juga banyak melakukan mujizat-mujizat, saudara. Tapi dia semua yang dia bawa, semua yang disembuhkan, semua pengen ikut dia. Begitu dipulihkan. Tapi Tuhan Yesus katakan, jangan. Biarlah kamu jadi terang di tempatmu. Ketika orang gerasa yang diusir dari setan, setannya lari ke babi-babi, saudara. Ketika dia mengikuti sekalian, jangan. Kamu jadi saksi di kampungmu. Beda, saudara. Semua ingin ikut Tuhan, percaya Tuhan. Tapi ketika dia disuruh Tuhan, lain lagi urusannya, saudara.
Ya, mereka pengen ikut Tuhan, saudara. Pengen mengikuti dia, gurunya yang telah memulihkan dia, melepaskan dia, menyembuhkan dia. Semua orang yang disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, dilepaskan Tuhan, pengen ngikut Tuhan. Tapi Tuhan bilang, jangan, sudah kamu di tempatmu. Saudara janda, saudara di Samaria, ketika ketemu Tuhan di sumurnya Daud, saudara, ya itu dia. Begitu dia ditobatkan, kamu punya suami 5. Oh, kaget dia. Oh, ternyata ini Mesias. Dan akulah Mesias. Dan ketika dia percaya, maka Tuhan katakan, pergilah kamu kembali. Jadi saksi di mana kamu berada. Ketika orang sudah ketemu Yesus dengan benar, saudara. Dan dia percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai dia hidupnya, saudara. Nggak akan pernah terganggu lagi dengan pengajaran-pengajaran. Dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tak ada lagi yang lain bisa mengganggu, membimbangkan keimannya kepada Kristus. Apakah saudara sudah sungguh-sungguh percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau sekedar karena bapakmu orang Kristen, orang tuamu orang Kristen, saudaramu orang Kristen, suamimu Kristen sehingga kamu ikut menjadi Kristen, atau istrimu Kristen kamu terus ikut jadi Kristen, tapi dalam prakteknya sehari-hari kamu tidak ada pengenalan akan Tuhan. Nah, kalau mau disebut namanya Kristen KTP. Jadi saudara, kalau engkau demikian bertobat, kembali ke kasih yang semula. Ya, kalau ternyata saudara, oh ternyata aku salah. Dengan pengajaran hari ini saudara mengerti, oh salah aku ternyata hanya karena cinta kepada pasanganku sehingga aku percaya Yesus. Ternyata aku tidak sungguh-sungguh. Kalau aku sekarang sudah mengerti, aku mau kembali, aku mau percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatku dengan baik. Dan mulai hari ini, aku akan menunjukkan kasihku kepadanya. Melalui apa? Peribadahan, saudara. Saudara harus beribadah, cari gereja yang terdekat di mana kau berada. Bertumbuh di dalam gereja itu. Menjadi berkat di gereja itu yang ada. Ya saudara, saudara bisa melayani di tempatmu yang berada. Jangan seperti sekarang, saudara. Jadi ngakunya Kristen tapi baca Alkitab enggak, beribadah jarang. Enggak bahkan barangkali. Nah ini tuh menurut saya saudara sebenarnya bukan orang percaya. Ya, saudara Kristen tapi KTP. Jangan begitu ya saudara. Percaya Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga nanti ketika ada ajaran-ajaran tentang Kristus, saudara tidak akan mudah terombang-ambingkan oleh pengajaran akhir zaman, saudara. Ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Nanti ayat yang sebelumnya lagi. Jadi ini adalah satu parodi pelayanan Kristus, saudara. Nah, sama seperti Elia. Sanggup menurunkan api dari langit, saudara. Begitu pula keagamaan palsu, ya saudara. Di ayat ini jelaskan. Mereka mengikuti tanda-tanda seperti apa yang dilakukan Elia. Bisa. Ya, dan ini harus dimengerti dengan baik dan benar. Tetapi saudara harus dipastikan kesetiaan saudara kepada Tuhan. Ulangan 13 ayat 1 sampai ayat 3. Nah, ayat 14 di dalam Wahyu pasal 13 ini, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan saudara kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Nah, saudara, tanda-tanda itu menipu para penghuni bumi. Ya, pasti ini kecenderungan kepada orang yang tidak percaya, saudara ya. Yang tadi saya bilang, kalau saudara percaya, tak mungkin. Saudara rajin beribadah, baca firman Tuhan dengan baik, saya yakin saudara tidak akan mungkin bisa ditipu. Saudara meyakinkan mereka bahwa binatang itu layak untuk disembah dan dipuji. Oleh sebab itu, para penduduk bumi membuat sebuah patung binatang itu. Patung-patung itu dibuat untuk kepentingan apa? Penyembahan. Dan Yohanes mengingatkan kita sekali lagi bahwa binatang itu disembah karena ia tampaknya sudah mati tapi hidup kembali. Kita kan manusia begitu, hebat, dahsyat loh. Sehingga ketika orang yang tadinya mati sekarang bisa hidup dan akhirnya melakukan tanda-tanda heran, wah mereka ikuti. Dan ketika patung dibuat, patung itu pun bisa berbicara, saudara. Jadi patung tidak berarti sebuah patung literal dari binatang itu dibuat, tapi merupakan cara apokaliptik, saudara, dan simbolis.
Nah, Yohanes untuk mengatakan bahwa binatang itu disembah, saudara. Kata hidup atau esesen itu digunakan di tempat lain untuk kebangkitan Kristus. Dan bentuk jamak mereka yang hidup atau esesan merujuk di tempat untuk kebangkitan rohani dan fisik dari orang-orang percaya, saudara. Nah, orang-orang tidak percaya menyembah binatang itu karena kuasa kebangkitannya. Karena kekaisaran itu tampak mati, tapi terus hidup kembali. Maka binatang itu merupakan sebuah parodi dan tiruan dari Kristus. Karena Kristus juga demikian, mati dan bangkit dan menyatakan kemuliaannya. Ayat 15, dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara. Lihat, saudara. Patung dibuat dan bisa berbicara. Jadi kalau soal mujizat, saudara, kalau nggak hati-hati, saudara pikir ini pekerjaan Tuhan. Padahal belum tentu, saudara. Baca firman Tuhan, beribadah yang baik, sehingga kau dapat bimbingan di gerejamu dengan baik dan benar. Ya, saudara, saudara bisa bergereja di mana yang terdekat, yang saudara yakin gereja itu adalah gereja yang sungguh-sungguh ya mencintai Tuhan dalam pelayanannya, dalam perjemaatannya akan terlihat kok, saudara ya. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Kita melihat lagi ya saudara bahwa binatang kedua itu berfungsi seperti Roh Kudus. Sama seperti Roh datang untuk memuliakan Yesus. Karena Yohanes 16 ayat 14 berkata demikian. Dan mengurapi dia dengan kuasa. Begitu juga binatang kedua itu menghormati dan memberdayakan kepada binatang pertama, saudara. Ketika Yohanes menggambarkannya, memberikan hidup kepada patung itu, saudara, kita seharusnya tidak membayangkan sebuah patung literal itu menjadi hidup. Ya, saudara, sebaliknya adalah binatang kedua itu memberdayakan dan mendukung binatang pertama dalam usaha-usahanya. Jadi perkataan binatang pertama tampaknya supernatural, terilhami, berwibawa, menarik. Dia berbicara dalam ramalan. Wow, peramal-peramal, saudara, pendeta-pendeta peramal banyak banget. Padahal kita sebenarnya tidak diperintahkan Tuhan menjadi peramal-peramal, saudara. Kita dijadikan pendeta untuk memberitakan nama Yesus. Sehingga akhirnya banyak sekarang kita tidak memberitakan nama Yesus. Kita menyatakan tentang ramalan-ramalan, menganggap kita orang yang hebat, yang tahu tentang yang akan datang. Wah, saudara, enggak gitu, saudara. Kita jadi pelayan Tuhan, namanya hamba. Kita harus memberitakan Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang telah lahir ke dunia, berkarya di dunia ini sekian tahun. Dan dikatakan dia melakukan banyak-banyak perkara yang indah dan luar biasa. Dan dikatakan dia akhirnya ditangkap, dianiaya, dihukum, dan dia akhirnya disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ke-50 dia naik ke surga. Itu yang harus kita beritakan. Bukan kehebatan kita, bisa meramalkan orang, kamu bisa begini, kamu diberkati, kamu di... Tidak begitu kekristenan yang sesungguhnya. Kita harus mengajarkan kepada semua orang tentang Kristus yang hidup. Kamu yang harusnya mati, kalau kamu percaya Yesus, kamu hidup. Nah, itu sebenarnya tugas kita hamba-hamba Tuhan. Yang harus dimengerti dengan baik. Pengajaran-pengajaran ini sekedar pengajaran untuk mengingatkan saudara yang belum percaya atau bahkan yang terganggu pengajarannya atau kekristenannya. Nah, melalui pengajaran ini diluruskan kembali, ya, bahwa ini adalah cara-cara iblis di akhir zaman melalui kitab Wahyu ini supaya saudara berhati-hati. Nah, sebabnya saudara, pengajaran ini harus mengingatkan kembali kepada saudara ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau saudara sudah tidak pernah baca firman Allah, yuk mari baca firman Allah setiap hari. Nggak terlalu sulit kok, baca 5 pasal satu hari nggak lama. Paling 15 menit. Kalaupun kena yang panjang, setengah jam, paling lama. Kalian nonton YouTube berapa lama, nonton Facebook berapa lama, Instagram berapa lama, TikTok berapa lama. Hanya baca firman Tuhan 5 pasal sehari saja. Pagi bangun baca, puji dia, selesai bekerja aktivitas. Kamu akan dibimbing oleh Tuhan, yaitu firman-Nya yang hidup. Ya, tapi saudara, ini
bukan masalah bujukan semata. Pemaksaan adalah sebuah pokok pelayanan binatang kedua. Jadi dipaksa saudara oleh pelayanan si binatang yang kedua ini. Dan orang-orang yang menolak untuk menyembah binatang pertama itu akan dihukum mati. Kata firman Allah. Bila orang Kristen menolak, ia bisa saja dibunuh. Tetapi bisa jadi hukuman mati tidak terjadi atasnya. Tetapi bila seorang Kristen tidak memiliki tanda dari binatang buas itu, ia tidak bisa berbelanja atau berjualan. Dan ini saudara, secara ekonomi, mati kita saudara, akan menghancurkan hidupnya. Ini pola akhir zaman dengan tanda-tanda untuk akhirnya saudara tidak bisa berekonomi, membeli, menjual, dan sebagainya. Demikian pula ada seorang penulis bernama Pliny. Dia menulis kepada Kaisar Trajan di tahun 98 sampai dengan tahun 117 Masehi tentang apa yang harus dilakukan orang-orang Kristen. Dia seharusnya tidak menghukum mereka jika mereka mempersembahkan korban kepada dewa-dewa. Tapi jika mereka menolak, mereka harus dihukum mati. Ya, kalau di sejarah kekristenan, saudara pernah mendengar namanya Polikarpus. Dia adalah murid langsung dari Yohanes, saudara. Dikatakan ketika usianya sudah di atas 80-an, saudara, dia ditangkap oleh tentara Roma dan dikatakan dia harus menyembah kaisar pada zaman itu dan memberikan korban. Setelah itu Polikarpus disuruh balik. Jadi pemimpin tentaranya sendiri pun mengingatkan Polikarpus karena dia tahu Polikarpus ini seorang rabi yang baik sekali gitu loh. Sehingga dia menasihatkan Polikarpus, ya sudahlah, sudah kamu bakar dupa, setelah itu kamu nyatakan bahwa kaisar itu Tuhan, udah kamu pulang, selesai saudara. Tapi Polikarpus gak mau saudara. Dia bilang, aku hampir seumur hidupku percaya dia sebagai Tuhan dan Rajaku. Apakah hanya karena ini aku harus menyakiti hatinya atau menolak dia? Oh, Polikarpus gak mau saudara. Akibatnya saudara, dia dibakar saudara. Dan ketika dia dibakar menurut sejarah atau menurut legenda, dia ditombak saudara. Sampai akhirnya api itu pun mati oleh karena darah yang keluar dari lambungnya. Dan saudara, itu yang terjadi saudara. Karena kesetiaannya kepada Tuhan, kepada Yesus, Polikarpus saudara rela mati. Nah, kesetiaan mutlak demikian itu juga dituntut oleh Nebukadnezar saudara. Di dalam Daniel 3 ayat 5-6, bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego saudara disuruh menyembah kaisar, patung kaisar. Mereka nggak mau. Dan akhirnya saudara, ketiga orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, dibuang ke tempat perapian. Mati kagak, mereka malah jalan-jalan. Karena ada makhluk yang keempat, atau orang yang keempat, atau malaikat yang ada diperkirakan dalam penglihatan itu ya. Karena orang-orang akhirnya saudara melihat Tuhan berperkara atas Sadrak, Mesak, dan Abednego saudara. Begitu cara-cara raja-raja pada zaman itu saudara untuk memaksa orang menyembah raja sebagai kaisar itu sebagai Tuhan. Orang-orang yang membungkuk di hadapan binatang itu menyatakan bahwa mereka bukan milik satu-satunya Allah yang benar. Karena mereka sudah percaya kepada mau menyembah binatang itu saudara. Nah, ini kekejian di hadapan Tuhan saudara. Seringkali orang diperhadapkan dengan keadaan di mana dia harus memilih antara kesuksesan material dan kesetiaan kepada Yesus Kristus saudara. Kita banyak hal untuk mendapatkan jabatan, kita harus pergi ke paranormal, ke dukun, untuk kita bisa mendapatkan jabatan-jabatan, mendapatkan kekayaan, usaha yang berhasil. Kita mencari kekuatan-kekuatan di luar Kristus. Sehingga kita menuhankan dua, Tuhan dan hantu, saudara. Ini sinkritisme, dan Tuhan marah yang seperti ini, saudara. Di dalam ayat 16-17 dijelaskan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya.
Nah saudara, orang-orang yang telah melakukan penyembahan kepada kaisar itu memiliki tanda dari binatang buas itu pada tangan kanannya dan dahi mereka, kata firman Allah. Tanda ini sebenarnya tiruan yang samar atas kebiasaan suci dari orang-orang Yahudi, saudara. Dalam konteks ya padanan dengan orang Yahudi, saudara. Pada waktu orang Yahudi berdoa, saudara, biasanya waktu Bait Allah masih ada, mereka memakai tanda ya phylacteries di tangan kiri dan di dahi mereka, saudara. Yaitu semacam kotak kulit berisi gulungan perkamen, ya, perkamen kecil, ya, yang hitam, yang di atasnya dituliskan bagian-bagian Alkitab ini, ya, saudara. Di tangan, saudara, ya, terus itu ada di tangan kirinya diikat, terus ada kotak yang isinya itu firman Allah, ya, di atas juga diikat bandut, tapi di depan itu ada kotak yang isinya firman Tuhan, saudara. Bagian-bagian dari Alkitab, yaitu Keluaran 3 ayat 1 sampai 10, Keluaran 13 ayat 11 sampai 16, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, Ulangan 11 ayat 13 sampai 21, dan mereka hafal. Sema Israel. Nah, begitu, saudara. Luar biasa sekali. Ya, ini yang lagi diikuti oleh si binatang yang kedua ini, saudara, ya. Dikatakan binatang kedua juga menjalankan kekuasaan binatang pertama melalui diskriminasi ekonomi. Ya, dia bisa menekan secara fisik, saudara, yaitu menganiaya atau membunuh. Tapi dia juga melakukan yang kedua, diskriminasi secara ekonomi, menekan secara ekonomi untuk orang menyembah patung itu, saudara. Tidak seorang pun, ya, tidak peduli kelas sosialnya atau pengaruhnya, akan dapat membeli atau menjual kecuali dia memiliki sebuah tanda di dahi dan tangan untuk menandakan kesetiaan kepada binatang itu. Angka itu menandakan nama binatang itu. Ya, saudara, banyak penafsir mengartikan ini secara literal, seolah-olah sebuah tanda literal akan tertanam dengan beberapa model di dahi dan di tangan kita, ya. Contohnya, ya, memasang chip, ya, tapi bahasanya kemungkinan, saudara, adalah simbolis. Ini dari beberapa teolog, saudara, ya, mempercayai ini, saudara, tentang bahwa ini hanyalah sebuah simbolis. Sama seperti meterai di dahi 144.000 orang di dalam Wahyu pasal 7 ayat 3, saudara. Bukan literal. Tanda ini juga tidak harus dipahami secara literal, ya, dari sisi teologis non, saudara, dispensasional ini, ya, predestinasi ini yang harus dipelajari, saudara, ya. Bagaimanapun kedua binatang itu bersekongkol untuk mengeluarkan orang-orang percaya, saudara, dari dunia ekonomi, saudara, ya, supaya mereka tidak bisa bertransaksi, baik menjual maupun membeli. Pingsan, saudara. Secara langsung tidak nyembah, dianiaya atau dibunuh. Saudara tidak secara langsung, saudara, melalui ekonomi, saudara diganggu, saudara. Saudara tidak bisa berjual beli kalau saudara nggak ada tanda di dahi dan di tangan saudara, berdasarkan ajaran firman Tuhan ini. Ayat 18, ayat yang terakhir dikatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Manuskrip Yunani, saudara, di dalam papirus P115 dan manuskrip Unisial Yunani Codex C abad ke-6 nih, saudara, ya, memiliki hitungan 616. Di dalam naskah papirus dari abad ketiga atau keempat disebut papirus Oxyrhynchus, saudara, ya. Dikatakan ada beberapa, saudara, ya, menjelaskan atau mengatakan bahwa angkanya adalah 666. Ya, itu Bruce Metzger, saudara, dalam bukunya Textual Commentary on the Greek New Testament, ya, halaman 750, itu mengatakan bahwa angka 66 itu mencerminkan Neron Kaisar atau bentuk Yunaninya yang ditulis dalam bahasa Ibrani atau bentuk Latin dari Kaisar Nero akan sama dengan 616. Nah, saudara, Yohanes menutup bagian ini dengan sebuah pernyataan yang telah mempesona dan membingungkan para penafsir di sepanjang sejarah.
banyak menafsir kiri kanan dan sebagainya tentang prinsip ini, ya. Dia memanggil para pembaca, saudara dan saya, untuk menjadi bijak sehingga mereka dapat kita dapat menghitung angka binatang itu. Kita diberitahu angka itu adalah angka seorang manusia, 666. Beberapa manuskrip membaca 616 yang tadi saya telah jelaskan, saudara. Tapi pembacaan terbaik adalah 666. Jika angka itu berujuk pada seorang individu tertentu, nah tebakan yang terbaik dari beberapa teolog mengajarkan adalah Nero. Jika Nero kaisar, ya saudara, ya. Nah, keuntungan dari melihat referensi ke Nero adalah bahwa dia cocok dengan periode waktu di mana Yohanes menulis. Di mana pada saat itu ada spekulasi dan ketakutan bahwa Nero akan kembali dari Parthia dan setelah kematiannya. Jadi mereka menganggap Nero akan bangkit kembali, saudara. Tetap saja, saudara, kalau melihat sebuah referensi tentang Nero itu tidak mudah, ya, atau jelas, karena seseorang harus transliterasi lagi dari bahasa Yunani ke bahasa Ibrani untuk mendapatkan angka 666, saudara, ya, yang tampaknya seperti sebuah peregangan bagi para pendengarnya. Jadi jika Wahyu ditulis pada tahun 90-an, ketakutan akan kembalinya Nero itu akan berkurang jauh, saudara, pada saat itu. Kenapa? Barangkali lebih baik bergerak, saudara, ke arah yang berbeda. Contoh, angka 77 itu melambangkan kesempurnaan. Tapi Yohanes mengatakan angka 66 adalah angka seorang manusia. Angka 66, saudara, kemudian melambangkan apa yang adalah anti Allah atau anti Kristus. Semua yang bertentangan dengan satu-satunya Allah yang benar. Nah, jika angka 77 melambangkan kekudusan dan kebaikan yang sempurna dari Allah, maka angka 666 menandakan kedahsyatan dan totalitas dari kejahatan. Oleh sebab itu, Yohanes tidak bermaksud menunjuk pada individu tertentu di sini. Di pola tafsir, ya, dari berbagai tafsir yang saya ajarkan, yang saya juga pelajari kepada saudara. Sebaliknya, saudara, kerajaan binatang itu adalah sebuah kerajaan manusia, sebuah kerajaan yang jahat, bukan kerajaan ilahi, saudara, ya. Natur manusia yang terpisah dari Allah adalah jahat. Kerajaan binatang itu menjanjikan kehidupan dan kemakmuran, tapi membawa kematian, kesengsaraan, dan kehancuran kekal. Dan dapat dipastikan bahwa bilangan itu binatang buas itu menunjuk kepada Nero dalam konteks tafsir ayat yang ada ini. Dan Yohanes sedang meramalkan kedatangan Antikristus dalam wujud Nero yang kembali ke dunia sebagai inkarnasi dari semua kejahatannya. Yang nanti, saudara, kita berdasarkan nubuatan yang akan datang akan seperti itu, bahkan bisa lebih jahat dari apa yang diprediksikan tentang wujud Nero yang dengan kejahatannya Antikristus itu berselancar dalam kebenaran. Amin.